sallallahu alaihi wasallam wa jami'i sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in al-awliya wal ulama was salihin, khususan para syaikhul keluarga kita itu melalui Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Qadir As-Samad al-Madani itu melalui Maulana Syekh Muhammad Asyad bin Al-Banjari itu melalui Hikayat Al-Anwar bin Haji Ismail itu melalui Sayyidina Zaid bin Abdul Ghani itu melalui Ibnu Masyayikhina Mu'allimin al-Jami'il Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat Allahu karimul mannan rahim ya rahmatin wa syahud rahmah wal maghfirah wa idza alaina wa ala dzurriyyatina min barakatihi wa khususiyyatihi wa karamatihi anta tadkhulna mudhal arifin ala hadhihi ala kulli man wa sallallahu alaihi wa hadratin nabiy al-fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanallah la ilaha illa huwa al-'alimul innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih panjangnya umur dan sehatnya badan, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, untuk pribadi mengingatkan kepada kita berataan supaya kita beretikaf di dalam masjid ini. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lahu fid dharain amin. Halaman yang ke-7. Ayyuhal waladu, ujar Imam Ghazali memadahi lawan anak murid kesayangan Sidin. Ini nasihat yang ke-10. Lalu ujar Sidin memadahkan laukan al-ilmul mujarradu kafiyan lah wala tahtaju ila amalin siwa. Seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak berhajat kepada amalnya, lakana nida'u, lantas apa fungsinya panggilan daripada Allah maksudnya. Yang mana fungsi panggilannya? Hal min sa'il, adakah orang yang meminta? Hal min mustaghfir, adakah orang meminta ampun? Hal min taib, adakah orang meminta taubat? Kata orang maka taubat di Tuhan lawan aku. Dori'an bila faidatin. Apakah itu sia-sia dengan tanpa faedah di sini? Jadi ujar Imam Ghazali mengatakan, seandainya orang yang menuntut ilmu lalu inya ini tahu, nah setelah inya ini tahu dengan ilmu yang dituntutnya itu, apakah sudah cukup tinggal situ aja? Apakah kadang perlu lagi mengamalkan lawan ilmu itu? Ujar Imam Ghazali memadai lawan anak murid Sidin. Nah kalau itu tinggal ilmu aja, ujar Sidin, lantas apa faedah daripada panggilan Tuhan? Sebab setiap malam Allah Ta'ala menyeru lawan hamba. Jibril, adakah hamba pun meminta ampun kan? Ada berdoa kan? Sahabat malam kan? Nah mana waktu yang paling istimewa? Sepertiga malam terakhir. Jadi sahabat malam mendapat panggilan saja. Ujar Tuhan, adakah
apabila waktunya sepertiga malam akhir. Adakah orang meminta ampun lawan aku? Adakah orang bertobat sabar malam ini? Siapa nak minta, siapa nak minta istighfar, siapa nak bertobat, Tuhan beri sabar malam. Jadi ujar jenderal mengatakan ada orang itu minta, inya minta apa aja tuh? Minta ilmu kubai gitu. Siapa aja yang minta sebab nang lain buingin seperti malam akhir. Kira-kira itulah sekitar jam 2 maka. Jam 2 sampai arah subuh. Nah jadi kalau ada waktu, ada kesempatan misalnya berhubung kita ini kadang kaya orang-orang nah alim gitu, coba sama malaman misalnya ada bangun di tengah malam nih, nah anak diminta nampak bangun di waktu mulai jam 2 sampai subuh tuh nah mana kan jam 3 aja kan, apabila lawasnya terserah aja yang penting ada nanti minta biar jatahnya ada tuh 1 menit 2 menit aja, jangan lawas dulu yang pertamanya tuh jangan lawas. Kalau mau urut dulu aja mulai jam 2 aja sampai ke subuh. Kalau kita luput kita menuju lawang aja berau orang patuh dapatnya apa? Dapatnya di karasinya mulai jam 2 sampai ke malam subuh lalu mau mata kena ampun dia lihat biskan ada misalnya nah itu jangan dikarasi. Nah kalau diminta terserah nak tak perlu istilahnya membuka peluang. Siapa aja yang minta pasti diberi. Itu pun dalam sehari semalam seperti malam akhir itu nak Tuhan membuka ada suara panggilannya. Karena Tuhan jadi menakuti lawan malaikat karena apakah Tuhan kada tahu tentang keadaan hambanya? Tahu kan? Tentang masalah keadaan hambanya nih jadi Allah Ta'ala nih Jibril adakah orang yang meminta lawan aku? Kenapa Tuhan jadi bertakun apakah Tuhan kada tahu? Tahu tuh. Tapi Allah Ta'ala hendak memasyhurkan lawan siapa yang beribadat, siapa yang meminta, siapa yang beristighfar, siapa yang taubat, supaya malaikat itu mengetahui dan sekaligus malaikat itu jadi saksi langkasan kebaikan orang. Jadi malaikat nanti seru itu si Jibril, si malaikat Jibril ini pulang mewaspadai pulang memperhatikan kepada kekawalan dan anak buahnya supaya mengaminakan apa yang diminta orang itu. Ayo. Sebab nang lain banyak guringnya. Nang jam itu tuh banyak guringan. Jadi inya minta, inya beristighfar, inya taubat. Beristighfar itu berapa kali banyaknya? Lamun Nabi ada yang memadahkan 70 kali, ada yang memadahkan sidik itu membaca 100. Ada duanya itu 7 derajat. Kalau duanya itu 7 derajat sama-sama ada riwayat dan itu pernah terjadi bahwa Nabi ada membaca 70 kali dan pernah dia Nabi membaca 100. Nah kalau kita macam apa? Nggak tersalah apa? Tersalah aja. Lamun 70 juga pakai bagus ya. Lamun 3 kali dia pakai tersalah dia nasi bunyi gigi dimakan kacang wabar dan mandi 3 kukuyan aja berhasil lah sudah dan sipur di atas di bawah lalu nah jadi apa akhirnya dulu jangan pina menentukan angka dulu yang penting apa gawi dulu nah mana nanti gawi kita ampun kalau terhantar soalnya kalau Tuhan telah mengampuni sekali itu ya
memintanya pulang di waktu yang istimewa nah meminta apa aja diberi kita. Apalagi misalnya ada anak misalnya mau sekolah anak mau sekolah agama maka misalnya nah pas bandar abah atau mamanya bangun mendoakan kesan anak buat menuntut ilmu agama inya bahari ada panggilan dan kalampayan di sikulita ngaran Sidin Abdullah bini Abdullah ini Aminah saban malam Sidin itu bang dan jarang guling malam. Nah kalian minta akan lawan Tuhan terlebih lagi di malam bulan puasa minta akan lawan Tuhan mudahan anak jadi orang apa? Jadi orang yang alim lagi zerbat berhubung apa? Berhubung pas bulan Sidin masih jadi ada menyinggol ke situ kisah contohnya ada kisah kamu tak malam. Jadi Sidin itu jarang kuring malam pun jarang jadi mintakan lawan Tuhan kasan siapa? Kasan siapa? Lalu pada tanggal 21 kemudian kita kampung hidup bulan 21 Ramadan lalu turun Lailatul Qadar. Nah sewaktu turun Lailatul Qadar ini Sidin memintakan mudahan anak-anak dalam kandungan pada waktu itu bini Sidin itu mengandung lalu Sidin memintakan mudahan anak-anak dalam kandungan menjadi orang yang alim. Nah seiring waktu berjalan lahir mulai situ sudah kelihatan seiring waktu berjalan jadi kekanakan cerdas orangnya kekanakan kekanakan itu kelihatan bakatnya itu kemana kita kelihatan nah jadi itu sudah seiring waktu lalu kelihatan kecerdasan Sidin jadi mulai lagi harus sudah nampak itu melukis kayak katakan misalnya menggambar alat ini bisa. Nah kalau dahulu kan kertasnya nah kali ada lalu mau ukir aja sebab abah Sidin itu tukang ukir nah kayak kemudian kan pakai mesin ini kadang pakai pahat, pakai tangan dulu ujar, ada menang wipak. Nah termasuk Sidin itu lalu pada suatu saat aja apa hilang pada Sidin kalau gambang melihat lukisan yang bagus ini ujar nang sultannya lukisan siapa ini dijelasin ulang Tuhan nang lukis sekalinya masih kakak kan orangnya di sini ini ada bakat yang luar biasa ini. Kayak apa? Lalu aku bawa aja di sini ini ke kerajaan itu keraton bawa aja kayak apa di sini berunding abah lawan mama abahnya dan tuh lawan di sini ayo dah bagus banget mau dibawa menuntut ilmu apa macam dilajari di situ tuh. Nah seiring waktu berjalan dasar memang cerdas orangnya. Nikah Sidin dikawinkan, masa dikawinkan seiring waktu berjalan pulang berapa bulan kan latihanan nak bini. Masa latihanan sakulah Sidin pulang ke Makkah. Ini bingkas saja pemisahannya. Sakulah ke Mekah.
Bini mengandung sidin berulang lama. Napa mengaji. Nah jadi pertanyaan, bini sidin menggaliakan tidak? Saat pelawasnya 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. 30 tambah 5, 35 tahun bujang anak di kampung. Kurang balik untuk ilmu 35 tahun. Itu pun rasanya rasa kurang aja menurut Sidin, lalu hantar pulang menyambut sepulang. Ujar perguruan Sidin, kada usah lagi, murid ini sudah ikan. Jangan sepulang lagi, murid aja. Boleh ke teman-teman? Nanti gimana kisahnya? Sudah boleh sampai ke teman-teman disambut oleh orang-orang di kerajaan. Banyak orang namanya nyambut. Bahari ada kebiasaan itu bahan berat orang. Tanggal untuk oleh tanggal untuk. Nah lalu sedikit mengajar pemajar di situ. Nah sedikit itu pulang rancang, juga pulang bermimpi. Lailatul Qadar melihat tuh. Nah bermimpi ada, nah melihat ada. Lalu Sidin berdoa ulang mudahan anak cucu turunan Sidin atau orang mengumpati mudahan jadi orang alim. Nah di sini nih, nah mudahan termasuk kita nih. Asal mau mengumpati lawan ajaran Sidin sudah termasuk di grup situ tuh. Doa Sidin sudah berpasangan berdulu katanya. Nah mudahan alim siapa aja nah mau mengumpati dah. Nah jadi nama tadi minta lawan Tuhan, minta ampun lawan Tuhan, taubat pulang lawan Tuhan berat. Wa ruwiya anna jama'atan min as-sahabati radhiyallahu alaihim ajma'in. Diriwayatkan bahwasanya jamaah daripada sahabat radhiyallahu wa alaihim ajma'in, mudahan Tuhan meridai lawan mereka pada taat Presiden. Zakara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menyebut kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mudahan Tuhan meridai lawan si Abdullah dan si Umar. Umar itu kembali dokter kepada Abdullah dan Umar. Jadi si Abdullah ini anak Sayyidina Umar maksudnya. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, ni'mar rajuluhu walau kana yusalli bil lail. Paling bagus laki-laki yaitu laki-laki yang sembahyang pada waktu malam. Waktu itu Abdullah bin Umar dihigat. Abdullah bin Umar ini menjadi salah teladan kasar nang lain-lainnya nang diikuti oleh nang lain. Pas waktu itu Sidin itu nang kebiasaan Sidin itu sembahyang 5 waktu aja, sembahyang malam ya waktu itu. Nabi kurangnya kasar dan tahu, oh nang ini kurangnya di sini, jangan nyantap, nah ini bocornya di sini, tambah di sini. Lalu Nabi bersabda, ujian Nabi, paling bagus laki-laki yaitu laki-laki yang sembahyang malam. Lalu ujian Abdullah bin Umar mengatakan, mulai waktu itu aku baru bisa lagi meninggalkan sembahyang malam kan. Ujian Abdullah bin Umar. Nabi kan secara langsung mengatakan ikamlah sembahyang malam ada. Tapi secara umum Nabi yang memadahkan, tapi Nabi tahu lawan pun yang ini kurangnya di sini. Padahal baik sudah. Nah kalau Yesena apa? Ya Abdullah bin Umar ini akbar pernah meninggal lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabi ya fulan la tuksirin nauma bil laili fa inna kasratan naumi bil laili yad'u sahibahu baqilan yaumal qiyamah. Nabi bersabda, ujar Sidin mengatakan, wahai si fulan, jangan banyak guling malam di sini. Karena bahwasanya banyak guling malam membawa kepada orang yang guling malam itu
Fakir di akhirat. Fakir itu ke bawah pada miskin. Fakir kan? Nah, fakir itu misalnya nih, kebutuhan sehari misalnya 10.000, inya bisi 5 aja. Itu fakir kan? Bilanya 10.000 kebutuhan sehari misalnya, lalu inya bercari kulihan 10.000 juga, pakpok jadi tetap sama antara pemasukan dan pengeluaran. Nah itu miskin kan. Mengarah fakir ada cukup mencukupi 6 tuntutan sehari kepada cukup. Jangannya pengeluaran 10.000 jalan sehari, inya kalau 5.000 aja itu dibagi atau fakir kan. Nah lalu terserah aja kok lagi bilang, lamun di dunia nih, lamun di dunia ini berantaranya tapi nyaman, makan nyamannya, makan ada nasi, habis itu ada iwak, itu termasuk anu aja, nyaman aja. Nangatan fakir bisi nasi iwak ada. Kawan teriwak beres kada wadukan. Apakah hendaknya macam itu di akhiratnya? Lalu di dunia ini masih bisa lagi, masih bisa nampak, masih bisa berusaha lagi. Lalu nang di situ menerima ketentuan maksud ada jadi. Kayaknya aja guru aja di situ supaya kata kau lagi, kata kau lagi. Hingga dalam kubur aja pada kau lagi. Hingga dalam kubur itu kan kau bapak lagi. Orang dalam kubur itu sebatas menunggu dan menerima hasil daripada kewian yang telah lalu. Kalau orang ini menyumbang ke masjid, ke jalan atau apapun tempat kebaikan, nanti situ mengalir pahalanya sampai untungnya. Atau bisa anak nang soleh, anaknya ini berbuat kebaikan sampai dia ada. Tapi lamun kada ada nang macam itu, beramal kada memusuhi ulang maka iya misalnya mati habis umur ini, nah itu ada pelajaran malam Kamis di kampung Kajal kan. Jadi di situ diterangkan ada orang ini ketujuh ziarah kubur malam. Lalu di situ beberapa yang baca-bacaan apa-apa. Limbah sudah itu kalau lawasan pembacaan tabuling sih. Limbah sudah tabuling, lalu si ini di dalam mimpi itu melihat orang ini himong berdah. Orang mandi kubur nih himong berdah. Nah apa? Baju bagus-bagus, pakaian hanyar-hanyar. Sama aja pun pakaian warga kita. Makanan sekarang apa aja ada. Nah di antara orang yang banyak itu ada salah seorang pemuda, nanginya ini ada utang berbagi, bajunya buruk, rambutnya kusut, mohan punya, berbanyuan baju mata menangis. Ditakuni dalam mimpi itu, ikam kenapa jadi macam ini? Kenapa ikam kada kayak yang lain? Yang lain dapat makanan, ikam kada. Yang lain berbahagia, ikam kurang. Jadi kalau kau disamakan jadinya aku lawan yang lain itu pertama. Lantaran yang lain itu inya bisi keluarga, inya bisi anak. Nang sabarataan itu mendoakan dan bersedekah kasar arwah yang sudah meninggal, dia bukannya nama mereka kena dari mana. Lalu aku kada. Kenapa jadi ikan jadi sampai nang kayak ini kisahnya dahulu dia. Aku ini kisahnya hendak berhaji dulu hendak pulang haji, berangkat lawan mama. Sampai di perjalanan ke daerah Nalami, sudah daerah perkotaan, sampai sini aku beli habis umur
orang pun di sini. Gering meninggal di batang orang di situ. Di sudah itu tadi mamaku ini, balaki besar sekali. Mamaku tadi kada ingat mendoakan tahun aku. Nah ini nih, lamun kita telah bisi keluarga di dunia ini baik lagi nambah tetanggaan apa macam. Sudah mati si kitanya, jangan lihat kan mendoakan kita, ya Allah kasihannya. Padahal di situ nampak kebenaran, di situ malah kau usaha lagi. Namun di dunia masih bisa kita kata-kawa makan ke sebelah rumah. Kalau pindah ada beres. Kadang pengajian minang di sini ke sebelah sini. Tapi namun di situ nampak sebatas menumpang. Jadi lumrah asal kita bertaat. Kalau masalah bermimpi nih lawan orang yang sudah meninggal, lalu orang itu bina kada nyaman dikubur, jelas amalnya kalau mengirim ke lawan bina atau warisan kada beres. Kita bilanya ada bisa mimpi abah atau mimpi arwah mama yang sudah dari kota. Kalau sini takurihi riang gembira di dalam mimpi imam kita. Tapi bilanya sini sedih, pasti ada masalah. Siapa ada warisan gak ada masalah ada yang disampaikan, tapi ada ada pahamnya, ada mengerti di mimpi akan si gurunya menyampaikan macam ini masih dia belum dibagi, ya Allah. Nah lalu datang si ulang tadi, lalu ikam menjarna orang kamu berziarah tadi kalau tahu itu bermimpi kalau tadinya itu ditakutnya ikam yang diulang mana. Alamat ikat di mana? Rumahku di situ, alamatnya ini. Datangi, kisahkan keadaanku ini lawan mamaku. Kalau mamaku itu pada percaya, kita lihat pada akan ada di dalam kantong baju sidin 100 dirham daripada perak. Pasti sidin percaya kita lawan dia. Sebab 6 tahun bisi 100 dirham itu antara aku lawan mamaku tuh berdua aja 6 tahun yang lain ada di 6 tahunnya. Pasti kita sedikit percaya kita lawan kisah tiang yang ada. Harta yang ada itu warisan daripada abahku. Tak bangun makanya. Maka bangun besok harinya dicarinya di mana alamat yang sudah dipadahkan dalam mimpi tadi. Didatangi, dikisahkan, oh mana siapa? Dia adalah si anak, ngaruhnya si anak, ini meninggal ke sudah di faktor aku nak naik haji. Nah, waya ini anak dia itu sakit di kubur, orangnya pucat, baju buruk, rambut usang asik, mana nangis terus. Ada percaya dia petungan nih. Nah ini kayak langsung ke dalam kubur aja ada. Tidak bakal lain pasti. Ini juga nak kayak ini pada orang mengarado kan? Pada orang mengarado kan deh. Tapi nak ada kawan dibantah oleh si nama dia kan dapat berisi 100 dirham daripada perak. Andakannya di situ di kantong baju dia itu berjahit. Inya memandangkan itu warisan abahnya. Tolong sedekahkan harta ada di pesan mama nandakan itu. Nah kisah pertama, nah kisah liburan anak dia sakit tadi dikurangi di sini aja bahkan sini apa rasa ada percaya pribadi kisah anak 200 gram daripada perak tadi di pesan langsung sebab pada dua aja berjanji mulai dari jangan dikisahkan orang lain pesan kita aja. Jadi tidak tahu bagi kisahkan itu pingsan
sudah pingsan, iya ditiup-tiup baik. Kalau mungkin ada guru di situ, ditiup-tiup baik. Kalau kuping kan bisa ditiup aja, itu kan. Kita sudah bangun pada pingsan sidin, lalu dia sidin, nah ini hartanya. Mulai mantap terus sampai ini hajar ini dibuka. Dan isin aku izinakan ikat terserah ikat mana menggunakan ini kemana kan pahalanya kau hadiahkan kasar anak pun pada hulu meninggal. Minggu belakangnya mengarang kurang ini ziarah atau umur biasanya ziarah ulangannya. Kata Tuhan kan berduduk antuk tak uring pulang. Dan di dalam kuriku sini melihat pulang si pemuda yang dahulunya ucap tadi nang baju burung habis itu sedih badan. Oh ya, minggu nang kedua itu sama harinya, wah inya nang paling jaya pulang, inya pulang nang paling bagus bajunya, wah inya pulang nang paling banyak hidangan makanan yang adanya. Nang lain biasa-biasa aja. 2000-nya pakai jalan jeruk nasi. Ini 100 juta banyak, ya banyaknya. Oh inya pulang nang paling apa? Nang paling nyaman pada hati. Lalu ini Mukadir, ya pemerintah terima kasih banyak saja. Mukadir ini beda. Jadi aku terima kasih banyak lanjut nikah. Ya kayaknya ada ikan aku yang makan nasi itu gak ada kayaknya. Sementara mamaku teringat lagi mendoakan mamaku. Karena apa jadi kada ingat misi latihan kan di dalam kisah itu. Dan ada kitabnya yang belum katakan ada kada punya ingat apa. Kita boleh mengarang kisah itu kada ada hitam putihnya. Nah, iya, kita fungsinya bakal kawalan pula. Nangaran kawal nang bagus, mengaran kawal nang bagus. Bila kita tuh sudah ada lagi, inya kan ini lawan PTH, seliji PTH itu lawan kita itu nangaran sahabat itu mengaran kawan. Kalau masalah kawan di dunia ini banyak aja, gampang aja. Banyak duit sedikit, 3 orang bos sudah. Sekali aja mau ngopi bos dia. Ayo kisah bang. Nanti kubur ini nampak lo. Nanti kubur ini nampak lo. Lamun kita tuh dalam kubur misalnya kada dikirimi oleh nata, oleh nang lain baik. Iya betul. Nasib sudah. Kita telah isi anak misalnya sekolah di pesantren, kadang kita kiriminya cuma apa ada. Belum mati lagi, ada kisah di dunia aja deh. Isi anak hingga sekolah di pesantren, jauh pada kita. Lalu kadang kita kirimi. Nampak kakawalannya rame didatangi oleh abah mamanya, sihnya tahu mau cerita. Nah lain rapinya belanja si anak seorang jangankan belanja hidung abahnya aja atau mamanya kan ada pada kelihatan di dunia aja dalam kubur banyak daripada itu ya macam Nabi pada anaknya. Baiklah keselatan naumi bilali yad'u sahibahu qatilan yaumil qiyamah. Banyak guring waktu malam membawa lawan orang yang banyak guring itu tadi pasti pakir itu di akhirat. Pasti pakir di akhirat. Tahu aja misalnya sudah kayak ini dipadahkan ini kitabnya ada aja misalnya mengikuti disebutin semua masih aja tetap pada boleh ini menggunakan lampu yang sama dia dulu pakai masalah kayak gitu. Iya, jadi Imam Ghazali pada ya kalau anak murid sini seandainya cukup banyak masalah itu lalu untuk apa tuh? Nah
Artinya tuh selain daripada pentingnya bisi ilmu, lebih penting lagi ma'amalakannya. Sebab hendak tahu ilmu itu berberkat atau kada, lihat di kawan kan memakai. Namun karena kawan memakai itu artinya ilmu pada berberkat. Nah, arti berkat ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Jadi bila jangan ada berberkat, mafhum mukhalafahnya papalitan daripada itu. Bilanya berkat bertambah kebaikannya, bila kan berkat berarti bertambah sengsara. Kesalahan-kesalahannya bertambah ya. Itu masalahnya. Itu nah ada lawan kita tak pakai nggak ilmu nah ada kan. Lamun tak pakai ilmu gembira hati lawan Tuhan karena sudah menolong kalau memakai lawan ilmu nah ada. Ini kayaknya ada dan pertama apa ada. Karena tahu banyak sedikit, karena tahu 70 sekali barang istighfar dalam malam. Jadwal siapa minta lawan aku sekali barang mendoakan. Siapa yang didoakan siapa? Kasar kita, anak, agar muslimin-muslimat pulang. Yang bilangnya muslimin-muslimat berataan itu, ini bagus kabarnya lawan kita juga. Kalau bina ada orang nak ada ingat mengiyahi kuitannya. Kalau kita apalagi lawan kubur abah kalian lagi lamun kada kalah mengiyahi mulai dia kiri antara apa ya ayyuhal waladu wahai anakku jasidin wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ada ayat Quran jasidin nambah bunyi sebagian malam maka sembahyang malam naikkan jasidin. Ini amrun bentuknya suruhan. Macam apa sembahyang tahajud itu macam apa? Usolli sunat tahajud di raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat sembahyang tahajud. Aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Apabila waktunya limbah sudah gurih. Imam Rafi'i memadahkan gurih dulu. Limbah sudah bangun daripada gurih gurih sembahyang tahajud. Syarat orang menggali sembahyang tahajud nih. Ini ada ngarannya qiyamul lail. Qiyamul lail itu sama makna. Nah, kata apa aja digawe sembahyang apa terserah aja. Nah, sembahyang tahajud menurut Imam Rafi'i ahli dari masalah fikih itu jasidin harus gurih dulu. Pas sudah bangun gurih hanya tentang sembahyang tahajud. Ibnu Hajar padahal sama aja. Imam Tabrani kayak itu juga memandangkan. Nah kalau dipandangkan sini gurih dulu pas sudah bangun sembahyang tahajud. Tapi ada imam lain memandangkan biar kada gurih kada bakat di sini. Biar kada gurih kada bakat di sini anak menjadi sembahyang tahajud. Tapi ini jarang. Nah kebanyakannya memandangkan harus gurih dulu hanya sembahyang tahajud. Nah tahu lo biar kan 2 macam kan kesimpulannya ada nang gurih dulu hanya sembahyang tahajud, ada nang biar kada gurih kau aja sembahyang tahajud, ya kan? Kalau lagi biar mendengar wajah yang lain kalau gurih ya masalah apa harus gurih benar-benar berarti inya empat di masalah di antaranya Imam Rafi'i atau Ibnu Hajar al-Asqalani tadi di dalam kitab apa atau masalah apa Imam Tabrani
ada nang murid bedoro ada nang kada tasaranya. Kebanyakan golongan yang mana nabi pakai gurih bedoro.